Sudah tersambung bersama dengan kami Shani Kalawit melalui Skype dari Palangkaraya. Shani, ini sebenarnya apa yang membuat Anda nih, saya harus buat video ini untuk menyampaikan pesannya kepada Presiden? Sebenarnya karena saya sendiri bingung mau menyampaikan ke siapa, kalau bukan ke Presiden, ke siapa lagi. Karena setiap tahun melihat ini berulang kali selalu terjadi, tahun ini terparah dengan adanya El Nino. Saya sendiri merasa tidak hanya sebagai aktivis lingkungan, tetapi sekali lagi sebagai ayah, sebagai seseorang yang mencintai Indonesia. Saya tidak mau anak saya melihat saya dan dengan berpikir bahwa ayah saya tidak ada buat apa-apa. Saya merasa berjuang karena saya tidak mau menyumbangkan masa depan yang begitu suram kalau setiap tahun seperti ini di Kalimantan. Anda katakan setiap tahun udah seperti ini. Yang menyebabkan tahun ini bisa dibilang paling parah lagi itu seperti apa sih, keadaannya seperti apa gitu dari penglihatan Anda? Setiap tahun terjadi kebakaran untuk konversi lahan, setiap tahun. Tahun ini dari awal tahun kita sudah tahu bahwa musim kemarau akan panjang karena ada fenomena iklim El Nino. Kita semua tahu, bukan kejutan. Semua pihak tahu bahwa tahun ini akan kemarau panjang. Namun tidak ada antisipasi apapun. Seperti yang saya katakan dalam videonya, saya sendiri dari udara melihat puluhan titik api di akhir bulan Mei, awal bulan Juni di Kota Maja Palangkaraya saja. Dan pada saat itu tidak ada tindakan yang cukup untuk bisa mengatasi masalah pada saat masih dapat diatasi waktu itu. Oke. Nah, Anda katakan juga nih anak Anda juga sebenarnya terkena ISPA juga begitu ya? Iya, saat ini kedua anak saya sedang sakit. Karena cuaca ini, tetapi saya bicara tidak atas nama cuma anak saya, tetapi semua orang yang ada di sini yang menderita, yang tidak mendapat hak dasar, yaitu minimal menghirup udara yang segar. Hal itu pun kami tidak dapat di sini. Kenapa? Dan itu yang membuat saya marah, karena di lapangan dilihat bahwa penderitaan ini hanya demi industri minyak kelapa sawit. Saya melihat banyak tempat di mana habis terbakar, beberapa hari, minggu atau bulan setelahnya yang ada di situ pohon kelapa sawit. Dan saya bicara tidak hanya perusahaan, saya bicara juga lahan-lahan yang dibuka untuk kelapa sawit milik perorangan, tetapi biasanya orang yang cukup punya kekuatan untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan tiba-tiba masyarakat menjadi kaya karena kita melihat adanya ekskavator di mana-mana. Saya percaya bahwa masyarakat biasa tidak banyak yang akan bisa gunakan ekskavator untuk membuat perkebunan seperti itu. Nah, Shani, Anda juga dikenal ini kan sebagai aktivis yang giat untuk mengembangbiakan ora di situ ya, salah satu jenis kera begitu. Ini nasib mereka bagaimana nih? Oa ya bilangnya ya. Bagaimana nasib mereka dengan adanya kebakaran hutan yang makin melebar ini? Iya, jadi setiap kali ada kebakaran hutan, habitat mereka hilang. Otomatis kalau habitat mereka hilang, oa yang hidup di situ akan mati karena mereka tidak bisa geser ke hutan lainnya karena mereka teritorial. Jadi kalau ada hutan yang terbakar, ada satwa liar yang mati, termasuk tidak hanya yang di hutan yang menderita, yang dirawat oleh Kalawit itu sendiri. Banyak yang sekarang seperti manusia sakit karena sesak napas. Satwa yang sudah sakit sebelumnya yang dirawat sekarang menjadi sangat sensitif dengan cuaca yang ada. Ya, semua ikut menderita. Tetapi sekali lagi pada saat saya buat video ini tidak hanya sebagai aktivis lingkungan, karena itu saya lakukan setiap harinya, tetapi juga sebagai warga negara Indonesia yang mencintai Indonesia, sebagai ayah merasa saya tidak boleh diam karena saya frustrasi. Tidak ada cukup orang yang mengkaitkan kebakaran ini dengan industri minyak kelapa sawit. Jadi saya merasa harus menyampaikan video ini. Shani, kalau Anda saja bisa marah yang bisa dikatakan baru menjadi WNI begitu ya. Betul. Kemarahan orang-orang di sana itu seperti apa kalau bisa Anda gambarkan? Ya, sebenarnya putus asa. Kalau saya mungkin temperamen saya yang membuat saya marah. Saya juga kagum kadang sama masyarakat di sini yang menerima keadaan seperti ini. Saya melihat bahwa tidak tahu mesti apa pada saat di sana itu seperti apa kalau bisa Anda gambarkan? Ya, sebenarnya putus asa. Kalau saya mungkin temperamen saya yang membuat saya marah. Saya juga frustrasi itu membuat orang atau putus asa atau marah. Tapi apakah hak dasar itu kami di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah ini memang nggak layak kami dapat udara yang segar?
Baik, oke. Nah Shani, kita ingin bicara solusinya seperti apa nih? Apa yang bisa ditawarkan sebagai orang Palangkaraya? Kemudian Anda punya kesempatan sekarang ini untuk berbicara langsung nih dengan Presiden karena udah viral nih videonya. Apa kira-kira solusinya? Yang pertama, karena dengan kebakaran yang begitu hebat, saya tidak yakin bahwa manusia sudah bisa memadamkan semuanya. Yang pasti, yang saya inginkan adalah hari ini yang dipikirkan semua pihak terkait, itu adalah tahun depan dan tahun berikutnya, memastikan mengambil keputusan saat ini untuk skenario tragis yang sedang terjadi ini tidak terulang lagi. Artinya di saat api kecil sekali, itu sudah dilawan. Jangan lawan asap, lawan api pada saat dia masih kecil, masih bisa dikendalikan. Yang kedua adalah yang kanal-kanal yang dibuat di Kalimantan Tengah ini, berupa keputusan dari Presiden. Ini salah satu hal yang akan membuat hutan semakin kering dan semakin gampang untuk dibakar tahun-tahun mendatang. Ini yang membuat saya juga cukup takut untuk masa depan. Baik, Shani, mudah-mudahan pesan Anda juga didengar dan juga pesan dari warga Palangkaraya tentunya dan juga warga-warga lain yang jadi korban kabut asap. Terima kasih banyak Shani Kalawit sudah bergabung bersama kami, pendiri dari Kalawit Foundation dan juga aktivis lingkungan hidup.